Kita tundukkan kepala. Bapa, tiada kata yang manis dan ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Kalau kami masih hari ini bisa bernapas, semua karena anugerah Tuhan. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat kepada Engkau. Lebih pada Tuhan, kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjawab pada hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 21. Yeremia pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Pembuangan Raja Zedekiah diberitahukan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekiah mengutus Pasihur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Maseya kepada dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan pada kami tepat seperti perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan pada Zedekiah, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang Kasdi yang mengepung kamu dari luar kota. Aku akan mengumpulkan ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracun, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekiah Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, begini firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tapi siapa yang keluar dari sini akan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdi yang membung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan, kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita juga bagaimana Yeremia memberitahukan bahwa Zedekiah akan dibuang, ya, dari makam dibuang ke Babel dan semuanya akan dialami dan kotanya akan dihancurkan, ya. Maka dikatakan Yeremia pada ayat yang ke-8, tetapi kepada mangsa ini haruslah kau katakan, bila firman Tuhan, sesungguhnya aku datangkan kepada kamu jalan kehidupan, jalan kematian. 3 pilihan, jalan kematian dan jalan kehidupan, ya. Kata Yeremia,
nggak mau bertobat. Kenapa? Yeremia satu pribadi raja yang jahat, raja yang jahat, yang layak dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya sedemikian rupa. Ya, hanya kejahatan yang sedemikian rupa sehingga dikatakan dia mengalami penderitaan karena ulahnya sendiri. Sebagaimana dalam 2 Raja-Raja pasal 25, pasal 2 Raja-Raja pasal 24 pada ayat yang ke-10, Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti dilakukan Yehoyakim. Ya, karena kejahatannya Tuhan membiarkan, ya, membiarkan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dia mengalami penderitaan, ya, matanya dibutakan, anaknya disembelih. Perhatikan 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 7. Orang menyembelih anak-anak Zedekia depan mata Zedekia. Kemudian dibutakan mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Baal. Di sini kita dapat berkat firman Tuhan. Betapa penting kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Betapa penting kita hidup dengan kekudusan, gak main-main dosa. Tapi Yeremia satu pribadi yang tidak mau bertobat. Satu pribadi yang tidak mau bertobat. Kalau dia bertobat, ceritanya lain. Karena dia tidak mau bertobat, dia mengalami apa yang dibuatkan oleh Yeremia menjadi kenyataan. Dan firman Tuhan jelas. Nubuatan-nubuatan yang terjadi, yang didengungkan oleh hamba-hamba Allah, oleh nabi-nabi, bahkan nubuatan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya, Yesus pernah berkata, ya, dunia ini bukan Firdaus. Sebagaimana dalam Wahyu, bagaimana dalam Wahyu, suatu ketika manusia akan dihancurkan, Babel hancur, semua akan dibuatkan genap, dan jelas 2:3, semua langit dan bumi akan lenyap. Bahkan firman Allah, satu ketika Tuhan akan menggoncangkan bukan saja bumi, langit juga digoncangkan. Betapa suci dan saleh kita hidup. Ya, gak bisa main-main. Ya, gak bisa main-main. Satu sebagaimana dalam Ibrani 12 ayat yang ke-20, Ibrani 12 ayat yang ke-26. Waktu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bukan satu lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia menjadikan semua yang tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, mencari yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah kita jangan main-main. Ya. Saya bangga dengan saudara. Saya tidak terburu-buru doa pagi terbit-birit atau terburu-buru mau bekerja, saya lambat, tidak. Saya tidak butuh cari Tuhan, justru lebih banyak kaki Tuhan lebih untung. Ya, lebih untung. Justru utamakan Tuhan. Saya bangga dengan saudara utamakan Tuhan. Pagi-pagi adakan mesbah keluarga. Setelah itu kita pulang, kita berangkat, kita percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan juga akan memberkati segala hidup saudara. Amin. Bapa, benar firman Allah mengingatkan kami kembali. Kalau Zedekia dia tidak mau bertobat, dia harus mengalami hidup yang tragis. Anaknya disembelih, bahkan matanya Zedekia dibutakan. Penderitaan demi penderitaan karena Zedekia tidak mau bertobat, sebab dia jahat di hadapan Tuhan. Biar kami yang hadir, pimpin kami dengan kekudusan, sucikan hati dan pikiran kami sampai anak kami,
sehingga hidup yang suci, hidup yang menyenangkan Tuhan, yang kamu boleh lakukan. Perkara jasmani yang sudah siapkan segala kebutuhan kami, sertai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan satu pribadi pun terpapar selama rumah tangga kami tetap dalam lindungan Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka Tuhan yang bekerja di depan. Beri kekuatan, kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan, sehingga bisa mengatasi COVID ini dengan baik Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi kemurahan buat mereka semua yang bekerja guys depan, dan mereka anak-anak bangsa kami mau taat ada peraturan pemerintah Tuhan, memperhatikan 5M Tuhan, dan juga memperjam juga mau disuntik dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan, hanya kebelas kasihan-Mu boleh terjadi buat bangsa kami Indonesia. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan mereka mau juga mau divaksin Tuhan yang baik. Dan kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.